tuh nomor 16 sampai 18. Oke. Amsal 7 ayat 16 sampai 18. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kuberi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Kenapa? Bingung. Apa? Enggak tuh kak. Baru tahu apa ada firman Tuhan ini. Kasih ya kak. Lanjutkan lah, belum nomor 18 itu. Satu ayat lagi loh. Udah 18. Hah? Karena suamiku tidak di rumah. Iya. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Baru tahu itu ya, ada di dalam Bible kayak gitu. Hah? Iya. Oke, kita lagi ya. Lanjut lagi. Parah ya ini guys. Lanjut lagi. Masih ya kak. Kenapa itu bilang parah? Itu Bible loh. Oma diajak pulang lagi. Itu Bible loh, kok parah itu? Iya, apa ini? Hah? Kayaknya gini toh ya. Kalau kita pakai akhlak lah ya, pakai akhlak dan adab kita ya. Kayaknya nggak pantas lah di dalam Bible ada tulisan kayak gitu ya. Rasanya nggak pantas gitu ya. Menurut itu gimana? Sebenarnya ini kan perkataan orang kan kak? Loh, berarti Bible nggak kitab suci lah kalau ada perkataan orang. Cuma Ya kan maksudnya sedang menceritakan orang gitu nggak sih? Tapi kan gini kan, Ya kan? kitab suci itu dikatakan suci karena isinya itu perkataan Tuhan, ya kan? Kalau ada perkataan orang di dalam itu, maka tidak pantas lagi dikatakan kitab suci. Makanya pemerintah menganggap Al-Quran, Alkitab, baru kitab Weda, kitabnya orang-orang beragama itu dianggap suci. Karena yakini itu adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kalau itu bilang itu kata orang, yang gitu nggak cocok. Tapi ini tuh apa ya kak? Kalau menurutku ya setelah aku baca ayatnya itu, di ayat 25 dibilang kok janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Maksudnya itu kan apa ya? Kalau Amsal tuh, kalau setauku ya Amsal itu adalah kitab yang memberikan petunjuk kebijaksanaan. Kalau yang setauku ya, maksudnya kayak dia di Amsal tuh petunjuk hidup kan. Jadi ya menggambarkan apa yang terjadi tapi ya tetap di warning gitu. Enggak, itu tahu nggak? Kitab Amsal itu kitabnya siapa? Itu tahu nggak? Siapa? Itu kitabnya dalam iman Kristen kan itu kitabnya Raja Salomo. Iya, itu kitabnya Raja Salomo. Sementara Raja Salomo tahu nggak itu istrinya berapa? Banyak. 700 istrinya. 700. Cuman gini kan, kalau aku berpikirnya gini, di dalam Keluaran kan, dalam kitab Keluaran kan sudah ada ketentuan larangan berzina kan. Itu kan tadi isi asal itu kan menceritakan tentang perzinahan kan. Ketika seseorang itu ditinggal oleh suaminya kan gitu. Saya rasa redaksinya itu sudah cukup dengan mengatakan dilarang berzina, udah cukup kan gitu itu kan. Caindrong diberkatilah kau Ana. Ya kan? Kan cukup kan redaksinya kan. Jangan berzina, udah selesai kan. Tapi kayaknya nggak perlu lah diceritakan begitu. Tempat tidurku sudah kutaburi dengan minyak gaharu. Marilah kita memuaskan. Aku pun bilangkannya dengan itu, sungkan aku lo baca. Karena lawan bicaraku perempuan. Disuruh yang baca. Karena itu yang kalah. Kalau menurutku, Kalau itu gimana? iya. Tapi kalau menurutku ya kak,
kalau menurutku itulah kalau buktinya Alkitab itu apa ya? Apa ya bilangnya? Nggak hanya berita baik aja. Ada berita buruk juga gitu. Kayak maksudnya this is real life. Maksudnya Alkitab tuh memang nggak hanya melulu tentang apa ya? Ya dia tuh menceritakan kejadian yang ada di dunia, makanya dibilang Alkitab tuh nggak bisa dibawa oleh zaman kan. Maksudnya kayak selalu mengikuti zaman kan. Tapi kalau kita gitu ya kaji isi kitabnya. iya, manfaatnya apa? Manfaatnya itu ini real life nih, tapi ya real life terjadi, tapi yang di bawahnya kan janganlah mengikuti gini. Ya hanya memperjelas aja sih. Ya, manfaatnya untuk orang kemudiannya apa? Yesil, Kak. Untuk orang kemudian manfaatnya. Kalau aku ya Kak. Nah, aku membaca nih, aku kan baru tahu. Aku baru tahu ternyata, itu persis kayak gitu satu perzinahan tahu tuh. Dan setelah ayat 25, janganlah mengikuti jalan-jalan perempuan itu, berarti sebagai perempuan, ya nggak boleh gitu dong, gitu. Iya, jadi pesan Tuhan aja. Gitu. Iya, redaksinya kan harusnya sudah cukup dengan mengatakan jangan berzina, udah selesai kan redaksinya kan, tanpa harus menyampaikan cerita-cerita kalau menurut kakak yang bersifat apa gitu kan gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau menurut kakak redaksi sudah cukup. Sekarang kita coba baca Yeskiel 23 nomor 20 sampai 21. Yeskiel 23 20 sampai 21. Yeskiel 23 20 sampai 21. Ya. Baca silakan. Ia beraih kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Engkau menginginkan kemusuhan masa mudamu, waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjauh kegadisanmu. Oleh karena itu, memang engkau sudah menjauhkan dari tetapi sungguh aku akan menyuruh mereka bergerak melawan engkau. Aku akan membawa mereka melawan engkau dan setarmu. Iya, karena aku nggak bakal terpengaruh guys, karena menurutku Alkitab tuh memberikan pengajaran dan kehidupan. Jadi kalau kita tuh ngambil ayat-ayat setengah, menurutku itu yang nggak pantas. Enggak, maksud aku gini itu yang mau kubahas itu begini itu. Apa mungkin ada orang yang zakarnya sebesar zakar kuda? Itu kan Kak? Similarity enggak sih? Bukan. Hai Kim. Bukan, itu kisah juga itu. Ada enggak orang? Kita kan nggak tahu ya Kak apa yang terjadi. Ya kita nggak tahu apa yang terjadi di masa lalu, apa makhluk yang ada di masa lalu. We never know, ya nggak sih? Iya, gimana maksudnya? Kayak Simpson kan kita nggak tahu, masa ada manusia yang sekuat itu, sebesar itu. We never know. Enggak, lagian gini, kalau aku berpikirnya gini gitu ya. Apa sih manfaatnya diceritakan ada seorang laki-laki yang itunya sebesar itu gitu loh? Manfaatnya apa? I don't know. Belajar soal itu sih. Ini nanti kalau itu nanti kalah ya, saya kasih itu satu ayat, ada satu ayat, satu kitab, suruh baca. Menurut itu itu kan beriman Kristen nih kan, ya. Menurut itu, ketika itu mengikuti Yesus, ya, itu harus berbakti kepada orang tua, harus membenci orang tua. Berbakti. Nah, nanti saya kasih ayatnya ya. Pengetahuan itu kan berbakti kan. Nanti saya kasih ayatnya. Mau dibaca sekarang atau nanti kalah? Nanti aja kalau kalah.
Enggak, setahu Ito selama ini berbakti. Ketika Ito ikut Yesus, Ito harus berbakti. Nanti kita kasih ayatnya ya. Tapi jujur ya, Iya. kalau ketika kitab Amsal 16 ya, Amsal 7 16 sampai 18 sama tadi, sama Yesaya 23 20 21 tadi, itu baru pertama itu kan. Iya, baru pertama. Berarti Ito nggak pernah ke gereja. Pernah aku gereja. Tapi pendeta Emang aku nggak banyak baca Alkitab. nggak di gereja, pendeta nggak pernah baca itu. Aku yang salah, bukan gereja. Gereja pendeta nggak pernah baca kitab itu di gereja. Nggak pernah dengar itu pendeta membacakan Nggak tahu itu sih kok aku. ke dalam khotbah, membawa itu dalam khotbah, nggak pernah. Gak tahu. Pernah kayaknya. Selama Pernah kayaknya. gereja pernah nggak itu dengar pendeta membaca ayat itu gitu loh? Jujur. Biasanya orang bohong kita menjawab loh. Lupa. Atau Kan beginilah. mengingat. Atau beginilah. Kalaulah kitab itu, ayat itu kita bacakan atau dibacakan sama anak-anak, itu pantas nggak? Enggak. Kalau Berarti sampai dibacakan di gereja pasti hancur perpuluhan. berarti Bible itu nggak pantas untuk anak-anak. Berarti ketika pendeta membacakan ayat itu, pendeta bilang dulu gini kan, anak-anak keluar dulu, anak-anak ya, anak-anak keluar dulu dari gereja, karena kita mau baca kitab Amsal sama Yeskiel. Ini belum pernah lagi baca itu Kidung Agung. Kidung pernah baca enggak? Kidung Agung pun isinya kayak gitu loh itu. Nanti ya aku kasih Iya. nggak coba ini nanti aku kasih lagi itu nanti ya. Aku nggak panik guys. Iya, ngapain panik? Tenang Ya aja. biasa aja lah ya kan. Nggak panik lah. Iya, ngapain aku? Hai Bubu. Tap-tap layar teman-teman, jangan kena spender nanti kita di ujung teman-teman. Guys, Tap-tap layar ya teman-teman. harus menang dong please. Nanti datang spendernya ini aku yakin dia bisa PK ini, banyak spendernya. Ini spendernya masih tidur aku rasa ini. Spendernya masih tidur. Iya. Diperkaya Guys, kita kok tembak kamu. dong, haus. Nah, sekarang kita coba baca Amsal 23 nomor 27. Amsal 23 nomor 27. Ayat tentang berbakti itu nanti aja lah, next kita bacakan. Amsal 23 nomor 27. Amsal 23 27. Amsal berapa? 23 nomor 27. Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam dan perempuan asing adalah sumur yang sempit. Maksudnya lubang yang dalam itu gimana coba? Tahu. Mungkin membawa orang terjerumus, Perasaannya gimana? membuat orang Cak? terjerumus. Baca Amsal itu gimana rasanya itu? Karena perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Ya, perempuan asing lubang yang sempit katanya gitu kan. Lubang apa yang dibicarakan tuh, lubang apa itu? Hah? Yang membawa maut. Nggak ada maut di situ. Kakak kan bertanya sama aku ya. Tapi jalan berpikirku adalah lubang yang dalam itu maksudnya ya membawa ke kesengsaraan. Tidak, gini. Untuk mengetahuinya harusnya itu baca di ayat sebelumnya. Gitu loh. Karena kalau kita gunakan pemikiran kita memahaminya, ya nanti narasi dari apa yang ditulis dalam Bible itu berubah. Gitu loh. Cuman kan persoalannya, kenapa menggunakan diksi lubang?
Kan gitu. Kenapa menggunakan diksi lubang? Udah digunakan diksi lubang. Diksi lubang ini didampingi dengan kata dalam. Dan diksi lubang ini didampingi dengan kata sempit. Kan jadi salah paham orang bacanya kan? Coba. Tapi aku nggak salah paham. Mungkin kakak tuh mencoba, kalau aku dari tadi dengar ya, kakak tuh mencoba mengakalkan semua apa yang ada di Alkitab sih. Karena menurutku akal tuh nggak bisa sejalan sama apa yang ada di Alkitab. Jadi tergantung cara berpikirnya gitu loh. Jadi kalau semisal aku kan berpikirnya dengan yang kata kakak bilang tuh diksi lubang, aku mau berpikirnya itu adalah membawa ke arah kejerumusan, ya kan, kejerumusan dosa. Tapi kalau kakak yang berpikir itu lubang yang lain-lain, itu kan beda ya cara berpikirnya ya. So that's why kita tuh harus melihat Alkitab ya, menurutku ya positif Iya, aja tapi sih. kalau itu menganggap itu sebuah keterjerumusan, itu didasari perasaan dan perkiraan saja. Tapi ketika aku Enggak juga sih kak. gini, karena ketika juga. aku beri tanggapan, aku sudah baca sampai selesai. Gitu loh. Oh iya, tapi kakak tuh baca sampai selesai, tapi kakak tuh ngambil separuh ayat gitu. Jadi agak gak fair ya, maksudnya kalau misalnya Kan nggak mungkin. Kalau itu mah nggak apa-apa. Kusuruh itu baca dalam Amsal 23 tadi dari nomor 1 sampai selesai, nggak apa-apa. Cuman nggak mungkin ini ramai baca kali ya Bible guys, kayak ini, ceramah gitu loh. khotbah. Kan nggak mungkin kusuruh Gimana, itu Kak? baca. Kan nggak mungkin kalau itu mau kusuruh baca Bible itu dari Amsal 23 nomor 1 sampai nomor 90 misalkan. Itu mau rupanya. Kan enggak kan? Ya nggak bisa sekarang sih nanti, Ya tapi itu. nanti notifnya bakal aku baca. Ya itu makanya aku mengangkat beberapa ayat di mana ayat-ayat yang saya baca, ya saya angkat ini gitu loh, menjadi apa? Alasan untuk itu membaca Bible. Aku dulu bertahun-tahun baca Bible itu. Tapi orang yang bertahun-tahun membaca Bible itu bukan berarti orang kakak tuh paham, ya nggak sih? Seharusnya paham. Nggak berarti Gini, mana lebih paham? Seharusnya Ya, kan. mana lebih paham orang yang pernah membaca atau orang yang nggak pernah sama sekali membaca? Emang iya sih kak, yang pernah membaca cuma nggak selamanya yang kakak pahamkan itu adalah benar adanya. Kakak tuh apa ya, jangan sih. Mungkin kakak punya pemikiran yang lain nih, tapi itu bisa nge-dragging orang-orang apa ya? Kayak longgar lah apa, maksudnya orang kan punya pikiran masing-masingnya. Kok cerita longgar? Ya, maksudnya aku tuh kayak kakak tuh Longgar bukan katanya. seakan-akan memaksakan sih, bukan seakan-akan memaksakan sih, tapi kakak tuh ngesunap dengan ini longgar itu karena Enggak. padahal kan udah bilang tuh tadi kejerumusan gitu. Enggak, ini aku gini, aku coba paparkan pemahaman itu tentang iman Kristen dengan Bible. Saras enggak? Karena rata-rata teman-teman Kristen pemahamannya, imannya ini tidak selaras dengan Bible dan dia tidak tahu itu. Dan dia tidak tahu itu. Contoh, tadi Tok bilang kan, Yesus itu mengajarkan itu untuk berbakti kepada orang tua. Tapi aku katakan tidak. Iya. Aku katakan tidak. Apa yang kukatakan ini berdasarkan apa yang dikatakan Yesus yang tertulis dalam Bible yang merupakan iman kalian. Nanti teman-teman jaga-jaga teman-teman ya. Jangan sampai kena spender kita, kena serang kita dari ujung. Itu baca Lukas 14 nomor 26. Baca. Akan kalah betul. Dan bilang sama kalian, dijaga. Dia ini pemain PK teman-teman. Dia ini pemain PK. Aku udah tahu Berarti anak sekarang PK. kakak ya? Berarti sekarang kakak ya? Iya. Oke. Apa Aku challenge yang lu? kasih ayat ya? Oke. Anak PK gitu teman-teman. Dia mainnya di ujung. Makanya aku bilang tadi jaga-jaga kalian. Makasih ya kak. Dia ini pemain PK. Orang besok dia mau PK apa? PK apa? PK official, PK PK official. official.
Pemain Jadi PS kalian datang ya guys. ini udah berat. Ini ngelawan dia udah berat ini ya. Udah datang sebenarnya dia, udah berat ngelawan ini. Ya ini kan habis baik. Ini giliran aku lain babak belur nih, aku lain babak belur nih. Oke, sekarang aku ngapain ini toh? Baca ayat aja kak. Ayat apa? Sebentar ya. Ini udah berat ngelawan dia, udah berat teman-teman. Spender dia udah bangun. Tadi belum datang spender dia. Jadi orang ini gini teman-teman, begitu dia ada PK gitu, dia di DM-nya spendernya, aku PK ini datang kalian datang spendernya. Sebentar ya kak. Mana ya? Padahal Mana nih? 800 loh. 8 kali 3 24. Harusnya tadi poin kita bisa 2400 teman-teman. Kalah gitu. Kita bisa menang melalui tap-tap layar. Kalau si Ito ini kurasa harus melalui gift lawan kita kan. Oh ini 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Baca ya. 2 Petrus 2 nomor 1 sampai 3. Oh ini aja kak. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Maaf itu aja. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Oke, saya baca ya. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi pengeng. Apa yang disampaikan di situ? Oke. Terima kasih. Enggak ada sih kak, cuman baca aja karena pengen menang. Oke, diterimalah. Viewersku nggak suka. Kenapa? Sekali lagi lah. Katanya mereka, ih bahasanya berat banget katanya. Kenapa berat? Nanti lagi ya kak. Nggak tahu nih aku kan ngikuti viewersku. Diskusi apa ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Sekali lagi lah, Iya one nanti match. aja ya kak. One match lah. Nanti aja. Oke, Yang lain pada tapi gini ya, soalnya. buat Ito ya, saranku gini, ya, jika Ito itu beriman Kristen, pondasi dasar iman Kristen itu adalah kitab sucinya, yaitu Bible. Ya, setidaknya sisihkanlah waktunya. Setiap hari itu Iya, setidaknya setengah jam baca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ketika Ito itu memahami imanmu, pemahaman dari imanmu ini selaras dengan apa yang tertulis dalam Biblemu. Contoh, selama ini kan Ito berpikir Yesus itu Tuhan. Ito nggak pernah tahu Yesus itu utusan. Ada banyak ayatnya, Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 37, Lukas 6 nomor 12, Matius 6 nomor 39, ada banyak ayatnya. Jadi saranku ya, Ito coba baca Bible-nya lah ya. Jadi ketika berbicara tentang imanmu, selaras dengan apa yang tertulis dalam Bible-mu. Gitu ya. Kakak juga seperti itu, jangan ambil ayat setengah-setengah. Oke, Iya, Kak, karena jadi makasih materi, banyak ya, Kak. makanya diambil satu-satu. Tapi kalau mau dibaca dari awal sih silakan. Nanti aku baca dari awal, habis itu kita boleh bicara-bicara banyak-banyak, oke? Oke. Makasih ya, Kak. Iya. Salam kenal, nanti kita main lagi ya. Iya.